102,6 FM Satsarasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Star FM semuanya, di pagi hari ini senang sekali ada Nisa di sini di program Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Sahabat Star FM semuanya, spesial di Ramadan kali ini di program Safari kita akan menghadirkan narasumber dan bakal ngobrol bersama kita di sini. Dan di edisi kali ini kita sudah kedatangan Ibu Rita Devriza. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Wabarakatuh, selamat pagi. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Sudah di penghujung Ramadan dan masih tetap aktif beraktivitas gitu ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, sahabat Star FM semuanya, Ibu Rita Devriza merupakan salah satu dosen ya Bu ya di Stein Mandailing Natal. Kalau di kampus sendiri Ibu mengampu mata kuliah apa Bu? Kalau di kampus saya mengampu mata kuliah hukum acara perdata. Itu spesifik keilmuan saya sendiri. Oh, seperti berarti di bidang hukum gitu ya Bu ya? Oke. Nah, kalau di kampus Ibu bahas hukum nih ya. Kali ini kita bakal ngobrol sama Ibu Rita ya Bu ya panggilannya. Sama Ibu Rita tentang bagaimana sih kita bekerja tetap produktif saat bulan Ramadan ini ya Bu. Iya. Pada bulan suci Ramadan ini kita itu tetap beraktivitas, tetap produktivitas begitu ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmat. Jadi sayang sekali bagi kita untuk melewatkan bulan yang penuh berkah ini kan begitu, tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian Ramadan ini adalah menjadi waktu yang tepat bagi kita itu untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri termasuk dalam hal meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Kenapa? Karena selama 11 bulan yang lalu kita menunggu bulan yang penuh keberkahan ini, sehingga pada bulan ini kita disampaikan kepada bulan yang penuh dengan rahmat ini. Jadi kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, meskipun kita itu tetap melakukan aktivitas kita dalam sehari-hari. Artinya tidak menghalangi bagi kita untuk bekerja, untuk produktif seperti sebelumnya di saat bulan suci Ramadan ini. Terkadang orang menyampaikan bahwasanya bulan puasa itu kan bulan sulit bagi kita untuk beraktivitas kan begitu. Padahal ini adalah bulan yang memang penuh dengan kenikmatan untuk kita. Kenapa? Tidak menghalangi bagi kita. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memanajemen diri, kemudian memanajemen waktu. Dulu ataupun misalnya sebelum atau pada tidak saat bulan suci Ramadan, kita itu kan tetap bekerja, tetapi jam kerjanya itu yang berbeda. Jadi pada bulan suci Ramadan ini kita kan bekerja itu kita aturlah waktu itu sebaik mungkin, kita manajemen itu dengan baik. Pada saat tidak bulan Ramadan kita itu bekerja, ada yang bekerja dari jam 7.15, ada yang bekerja dari setengah 8, jam 8, atau pulangnya jam 4 atau setengah 5 atau jam 2 siang kan begitu. Jadi di sini kita kan manajemen diri kita dengan waktu itu tadi. Kita mulailah dari kita bangun sahur. Setelah sahur itu kita kan menunggu waktunya subuh begitu. Untuk menunggu waktu subuh itu kan kita kan bisa melakukan aktivitas yang baik. Misal melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dulu sebagaimana kita rutin untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah kita mulai kalau kita itu bekerja di kantoran, kita berangkat di sebelum waktunya kan begitu. Kemudian kalau kita itu atau ada mungkin keluarga atau memang ada masyarakat yang berdagang bekerja dengan sesuai jadwal itu tadi, yang memang awalnya itu dia berdagang itu dari jam 5 subuh, ya mundurkan lagi kan begitu. Habis sahur udah mulai beraktivitas ya, begitu. Atau mungkin misalnya ada yang ke sawah, ada yang ke ladang kan begitu. Itu kan bisa dimulai dari habis kita sholat subuh itu tadi berangkat, kemudian jam pulangnya kan dipercepat kan begitu. Jadi artinya Ramadan ini tidak menghalangi kita untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan.
berkah untuk kita bekerja, berkah untuk kita menjalankan ibadah. Jadi dapat dunia bekerja dan dapat juga amalan untuk kita di akhiratnya kelak. Begitu. Dan juga aktivitas kita yang baik juga gitu ya Bu ya, di Ramadan ini juga dihitung pahala gitu ya Bu ya, saking berkahnya di bulan ini. Itu dia. Jadi setiap yang kita kerjakan itu ya pertama ya memang niat kan begitu. Niat karena Allah ya kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang bulan sebelumnya atau di luar dari bulan suci Ramadan itu kita pahalanya cuma sekali, ini bisa 2 atau 3 kali dilipat gandakan gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sendiri aktivitas di kampus selama Ramadan ini tetap berjalan gitu ya Bu ya? Alhamdulillah tetap berjalan. Dan sampai tanggal berapa itu aktivitas selesai di kampus sebelum Lebaran ini Bu? Kalau kita di kampus kita kan ada selain mengajar kita juga punya pekerjaan yang lain begitu yang pekerjaan yang tambahan untuk kita kan begitu. Kalau untuk yang mengajarnya itu sesuai dengan surat edaran itu sampai pada tanggal 5 April. Namun sampai hari ini kita ataupun kami semua para pegawai yang di sana itu belum menerima surat edaran terkait dengan masa libur. Gitu. Atau masa cuti lebaran gitu. Itu belum kita terima. Jadi saya belum tahu sampai kapan bekerjanya kan begitu. Oke Bu. Dan gimana sih Ibu bekerja di bulan Ramadan ini? Bagaimana aktivitasnya? Apakah ada hal-hal yang berbeda seperti itu selama Ramadan ini untuk aktivitas kesehariannya? Itu pasti berbeda kan begitu ya. Karena pada saat bulan Ramadan dengan tidak Ramadan itu kan berbeda. Pertama perbedaan dari jam bekerja kan begitu. Kalau kami di Stein itu mungkin semua juga begitu ya. Pegawai yang lain itu bekerja dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu memang sudah sesuai dengan surat edaran kan begitu. Kemudian perbedaannya dari jam masuk ini tadi kemudian sampai jam kita pulang kan begitu. Selain aktivitas yang kita lakukan itu juga kita merasa pekerjaan itu tidak terbebani oleh kita. Mungkin karena itu tadi pada bulan Ramadan ini kita mendapat keberkahan, itu terasa mudah untuk menjalankannya. Gitu. Malah terasa mudah gitu ya Bu, dengan waktu yang berbeda itu. Bahkan kita merasa udah jam 3 aja gitu. Udah saatnya pulang kan begitu. Kemudian sembari kita bekerja kita juga melakukan hal-hal yang positif. Misalnya pagi gitu kan, yang awalnya dulu kita itu jarang sholat duha gitu, tapi dengan etos kerja yang baik, yang teratur dengan sedemikian rupa dengan bulan Ramadan ini, kita melaksanakan kebiasaannya itu. Dengan sholat duha, tadarus juga. Kemudian kita juga memotivasi diri one day one juz membaca surah Al-Quran kan begitu. Jadi semuanya termotivasi membaca Al-Quran itu juga bagian daripada pekerjaan kan gitu ya. Memang prospek dari membaca Al-Quran itu tadi kan untuk diri kita dan juga amalan kita gitu. Oke Bu, dan juga ya setuju banget sih Bu ya, karena kalau puasa dan kerja itu jadi nggak berasa waktu ya Bu ya. Tiba-tiba udah maghrib aja dan juga rasa haus, lapar juga jadi karena ada yang dikerjain selain mikirin lapar dan haus, jadi jadi nggak berasa gitu. Tiba-tiba udah mau buka aja. Nah Ibu, kenapa sih kita harus memahami nih ya, kenapa puasa itu tidak menghalangi kita untuk bekerja? Kadang juga banyak sih yang menjadikan alasan ya Bu ya, puasa sebagai untuk tidak bekerja gitu. Jadi puasa pada bulan suci Ramadan itu tidak menghambat bagi kita untuk beraktivitas atau melakukan produktivitas bekerja kita sebagaimana biasanya. Yang pertama itu adalah puasa itu kan dia melatih disiplin dan kontrol diri kita. Kenapa saya katakan puasa itu melatih diri, kemudian melatih disiplin bagi kita? Dengan puasa kita kan disiplin oleh waktu. Kita tahu kapan waktunya kita sahur, kita tahu kapan waktunya kita mengkonsumsi makanan, kapan kita bekerja, kemudian kapan kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian itu adalah mengontrol diri. Mengontrol diri itu adalah dengan bekerja kita menahan emosi yang mungkin
kalau biasanya mungkin kita sering emosi terpancing begitu ya. Jadi dengan puasa ini itu terhindar semua. Jadi keingat puasa, sabar. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik yang datang kan begitu, itu ibaratnya alam itu menyeleksi dengan sendiri dan kita, oh saya berpuasa, sabar, kan begitu. Kemudian yang kedua, kenapa puasa pada bulan Ramadan ini tidak menghambat kita bekerja itu adalah puasa menyehatkan tubuh dan pikiran kita. Kenapa saya katakan menyehat tubuh dan pikiran kita? Dengan berpuasa itu kita mengatur pola makan yang sehat. Mengatur mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bernutrisi, kan begitu. Kalau nggak bulan puasa kita kan bebas makan apa aja, kapan aja, kan begitu. Sehingga meningkatnya hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu, kan begitu. Jadi dengan berpuasa ini itu memberikan manfaat kesehatan itu yang paling luar biasa yang kita rasakan, kan begitu. Mungkin ada yang berat badannya turun tanpa perlu melakukan diet, kan begitu ya. Jadi pola makan yang teratur, kan begitu. Pada saat berbuka kita tahu seberapa banyak makanan yang harus kita konsumsi yang bisa diserap dalam tubuh kita. Kemudian nanti pada saat sahur juga begitu. Kemudian di sahur ini kita kan tahu berapa porsi ataupun berapa kalori yang harus kita konsumsi. Jadi di sini kan sudah seimbang semua yang kita konsumsi dengan kita bekerja itu tadi. Jadi itu menyehatkan diri kita dengan teratur pola makan, teratur tidur, kemudian teratur makanan yang bernutrisi yang kita konsumsi. Kalau selama ini kan kita nggak peduli, nampak bakso yuk makan bakso. Nanti lagi 10 menit kemudian nampak es, kita konsumsi es. Dah 30 menit kemudian lagi nampak lagi yang lain makan nasi lagi, kan begitu. Jadi usus itu dia bingung dia mau mencerna makanan ini tadi, kan begitu. Kemudian yang ketiga, manfaat ataupun yang kita rasakan itu pada saat kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini tidak menghambat kita atau tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas bekerja itu adalah puasa ini kan menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian. Jadi suasana Ramadan ini itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling berbagi, saling mengasihkan begitu. Baik itu dalam bentuk berbagi antara komunitas ataupun misalnya berbagi yang tidak memiliki komunitas, mungkin berbagi langsung dengan fakir, dengan miskin, dengan anak yatim. Karena apa? Pahala itu tadi pada saat kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu kita dapatkan 2 kali lipat. Betul. Begitu. Jadi itulah hal-hal ataupun yang menyebabkan kita itu tidak terhalang bekerja ini pada saat kita menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Oke. Nah itu dia ya sahabat Star FM semuanya. Walaupun kita puasa harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas entah itu bekerja, entah itu sekolah Bu ya, dan lain sebagainya. Nah sahabat Star FM, kita akan break dulu nih ya. Nanti kita bakal lanjut buat ngobrol sama Ibu Rita. Tetap di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.